Medan, dari Pak Direktur dan Pak Ses, semuanya yang kami hormati, para media yang kami banggakan. Tadi sudah kita dengarkan begitu banyak ikan, baik budidaya maupun tangkap. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa jumlah jenis ikan di Indonesia itu menurut data itu ada 8.500 jenis, gitu ya. Sangat banyak sekali jenisnya, biodiversity-nya luar biasa. Tadi kalau kita lihat dari budidaya luar biasa banyak sekali jenis ikan. Dari tangkap pun demikian, mungkin lebih dari 100 jenis yang kita biasa kita konsumsi. Oleh karena itu masyarakat bisa memilih, gitu ya, ikan mana yang paling disukai, ikan mana yang bisa terjangkau. Sehingga kalau misalkan ikan itu ada yang mahal, ada juga yang murah. Yang penting ikan itu adalah sehat dan bermutu, sehingga bisa menyehatkan kita semua karena kandungan proteinnya yang luar biasa. Mari kita lihat betul nggak terhadap harga jumlah ikan yang banyak tadi, benar nggak, gitu ya. Ya, kalau misalkan masyarakat harganya tinggi, wah ternyata mungkin ini ada supply demand-nya yang kurang lancar. Nah, kami di sini sejak kemarin Pak Menteri menyampaikan di Raker DPR tentang harga ikan dan stok ikan. Lanjut ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi antara produksi, stok dan konsumsi itu posisinya masih dalam kondisi aman, gitu ya. Produksi ditambah stok itu masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan untuk konsumsi. Ini proyeksinya seperti ini. Lanjut. Next slide lagi, next. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ada punya cost rate yang cukup banyak. Kalau misalkan nanti kelebihan produksi itu bisa disimpan di cost rate. Kita punya cost rate kurang lebih ada 2.287 unit. Yang milik pemerintah itu ada posisinya kapasitasnya sekitar 22.000 ton. Kalau total kapasitas sekitar 899.000 ton. Lanjut. Nah ini kami sudah sampaikan, Pak Menteri sudah sampaikan di Raker bahwa di bulan Januari sampai Maret ini prediksi ya, prognosa itu posisinya aman, gitu ya. Bahkan posisinya melebihi dari 100% rata-rata. Nah, kita buktikan dari harga. Next. Bapak sekalian, kami mohon maaf itu masih 12 Februari ya, yang ada terbaru 18 Februari. Kami sudah mengecek harga-harga dari mulai 12 Februari kemarin, sudah 1 minggu. Jadi kita ngecek terutama di daerah-daerah yang konsumsinya tinggi, seperti Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Ambon. Ini berbasis preferensi konsumen. Jadi contoh misalkan di Medan, kita ambil sampel di Pasar Halat dan Pasar Ramai. Ini petugasnya dari dinas dan dari penyuluh. Contoh yang disukai di Medan itu cakalang, tongkol, tilapia atau nila, lele, kembung, teri kering dan udang. Di harganya seperti ini: cakalang 45.000, tongkol 30.000, tilapia 30.000 dan selanjutnya. Memang lele, tilapia, nila dan patin itu hampir semuanya ada nih Pak, gitu ya. Palembang itu yang paling suka itu patin, gitu ya. 28.000 harganya tanggal 12 Februari. Bisa kita lihat nanti tanggal 18 Februari, ini datanya nanti kami update setiap siang, ya, jam 1 siang ini sudah berubah lagi per tanggal 19 Februari. Kemudian juga ada kembung, udang. Jakarta yang disuka itu kembung, kita cek di Pasar Muara Baru dan Pasar Kramat Jati. Terus kemudian Bandar Lampung juga ada di situ, yang disuka itu lele. Nah, Surabaya juga yang disuka itu lele, tilapia, bandeng, gitu ya. Banjarmasin di situ ada tilapia, patin, ada gabus, ya. Makassar juga bandeng yang paling disukai, dan Ambon dan lainnya. Di Ambon ini kemarin baru kami cek itu harga-harga ikan tangkap terutama itu lagi musim nih, Pak Direktur ini di sana. Jadi harga-harga mulai turun di sana, kelihatan sekali. Selar aja contoh aja hanya 17.000 di sana. Layang di angka 20.000. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, next. Nah ini, kalau kita lihat ini per tanggal bisa dilihat gitu. Itu rata-rata turun harganya. Itu kita bisa cek ya. Kita bisa langsung di websitenya juga bisa kita lihat. Jadi ini 8 titik ini menunjukkan harga penurunan di sana. Relatif menurun. Jadi kalau kita lihat di situ dari konsumsi yang paling banyak di daerah tersebut ya relatif itu ada penurunan dan ada juga yang relatif sama harga-harganya. Nanti bisa dicek satu persatu ya di 8 kota besar ini. Next. Nah, kalau kita lihat yang kedua,
Stoknya seperti apa? Jadi kita cek juga ini per tanggal 18 Februari stoknya. Jadi per hari kemarin gitu ya. Posisi di Medan itu masih ada stok 3.457 ton gitu ya. Di Palembang ada 417 ton. Jadi kalau misalkan produksi kurang itu bisa dikeluarkan dari stok gitu ya. Ini kami tanya kemarin baru pulang dari pasar Pabean. Jadi kalau ikan dari produksi tangkap budidaya masuk gitu ya, stok itu nggak dikeluarkan, dikosori dibiarkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kekurangan baru dikeluarkan masuk pasar. Itu yang dilakukan oleh pasar Pabean kemarin. Ya. Ini posisinya, jadi stok masih ada di masing-masing cold storage di sana. Dan masih kalau misalnya mau nambah lagi stok masih bisa. Contoh misalnya Medan itu 22.000 kapasitas cold storage-nya, ada stok 3.400. Jadi kalau misalnya ada kelebihan produksi, terutama dari tangkap itu masih bisa disimpan di sana. Lanjut. Saya kira demikian dari kami. Yang jelas posisi harga-harga itu di 8 kota terutama tadi yang konsumsi relatif stabil, bahkan beberapa komoditas itu cenderung turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Isartini kami persilakan. Terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen, Bapak saya Kepala Direktur, dan juga saya banggakan teman-teman dari media yang sejak pagi hujan turun merata, tapi teman-teman banyak yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman sekalian, kalau tadi dari sektor hulu sudah menyampaikan data produksinya, kemudian dari PDS sudah juga menyampaikan data harga. Kami di Badan Mutu adalah melakukan slide-nya lanjut pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, terutama menjelang Ramadan kemarin di 2026 sampai sekarang ya. Slide-nya jalan slide. Lokasi-lokasi yang kita lakukan pengawasan mutu yaitu di sentra budidaya, di pelabuhan perikanan, di tempat pendaratan ikan, di tempat supplier, di pasar tradisional dan juga pasar modern ya. Kita membuat kriteria lokasi yang khusus untuk bulan Ramadan ini di daerah-daerah tujuan mudik, kemudian di mana tingkat konsumsinya tinggi, di sentra produksi daerah wisata ya. Sinergi kami lakukan bersama teman-teman dari BPOM, Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian Dinas ya, ada Ketahanan Pangan, ada Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan UPTD, UPTD Pasar, dan juga UPT di lingkup KKP sendiri. Jadi kegiatan yang dilakukan di hulu, itu di sektor budidaya dan penangkapan, di kapal kita lakukan bagaimana penanganan atau penangkapan ikan pasca ditangkap, penanganan di atas kapal seperti apa, dilakukan sertifikasi, dilakukan surveillance, dan dilakukan uji mutu pada saat pembongkaran ikan, termasuk pengambilan contoh ya. Kemudian di sektor hilirnya, bagaimana cara memilih mengolah ikan bermutu, kemudian sertifikasi, surveillance di supplier, di pasar-pasar, kemudian bagaimana kita lihat sarana prasarana pemasaran. Kemudian juga dilakukan pengambilan contoh dan uji ya. Ujinya ada organoleptik, uji mikrobiologi, dan juga uji kimia yang kita lakukan ya. Dari hasil yang kemarin sudah dilakukan di beberapa UPT, monitoring mutu ini dilakukan di TPI, di pasar-pasar modern, pasar tradisional, mengambil sampel dan menguji ikan segar. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ikan-ikan yang dijual di sana dalam kondisi aman untuk dikonsumsi ya. Pengujian formalin kita lakukan, histamin kita lakukan, dan juga kita memonitor sarana prasarana yang dipergunakan untuk memasarkan hasil perikanan ya. Nah, ini adalah sebaran, next slide, sebaran unit pelaksana teknis kita yang ada di seluruh provinsi. Ini seluruh UPT melakukan hal yang sama, yaitu melakukan monitoring, melakukan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan ya. Apa saja yang dilakukan mereka berikutnya? Nah, ini yang melakukan monitoring, silahkan.
Ya, itu teman-teman kegiatan tim kami di unit pelaksana teknis di seluruh provinsi untuk melakukan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak. Dari Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isartini atas paparannya. Kalau tadi kita sudah